Assalamualaikum. Tentang pemimpin yang zalim, pemimpin yang lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri daripada kepentingan rakyatnya. Mungkin dari masyarakat atau dari rakyat, sebagian ada yang ingin merubahnya, atau bahkan ada yang ingin melengsarkannya. Tapi pernahkah kita introspeksi diri, kita muhasabah diri, ingin merubah dari sisi rakyatnya, dari sisi kita sendiri? Karena perlu diketahui teman-teman bahwa dipimpinnya sebuah negeri oleh pemimpin yang zalim itu karena mayoritas masyarakatnya itu berbuat zalim. Jadi jika sebuah negara banyak sekali masyarakatnya yang melakukan kemaksiatan, yang melakukan kezaliman, maka Allah akan beri mereka ujian atau peringatkan dengan dijadikannya pemimpin yang zalim memimpin atas negeri tersebut. Bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-An'am ya. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Dan demikianlah Allah jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menjadi pemimpin atas orang-orang yang zalim lainnya. Jadi kalau rakyatnya mayoritas itu zalim, maka Allah akan jadikan orang yang zalim juga sebagai pemimpin mereka, sehingga pemimpin yang zalim ini berbuat zalim kepada masyarakat. Kalau kita mengatakan rakyat kita, masyarakat kita itu zalim yang seperti apa, perlu teman-teman ketahui ya, bahwa sebesar-besar kezaliman itu adalah kesyirikan teman-teman. Sebesar-besar kezaliman itu adalah kesyirikan. Dan kita masih sangat banyak melihat kesyirikan yang terjadi di negeri kita tercinta ini. Bahkan kesyirikan tersebut diperindah dengan kata-kata atau dengan kalimat-kalimat yang melalaikan bagi mereka yang tidak mengetahui, dengan melestarikan budaya atau apalah. Saya tidak bilang semua budaya itu kesyirikan, tidak ya. Tapi ada sebagian, mungkin sebagian kecil bahkan, itu yang merupakan kesyirikan. Yang seperti itu kita harus lebih taat kepada Allah untuk meninggalkan kesyirikan, karena itu merupakan dosa yang paling besar daripada ya sekedar ingin menjaga warisan leluhur. Karena yang kita ketahui, leluhur kita dulu, mereka bahkan tidak mengenal Islam, tidak mengenal jalan yang benar. Banyak di antara mereka yang mungkin beragamanya berdasarkan kepercayaan anisme, dinamisme, dan hal itu tentu saja tidak bisa kita lestarikan. Kesyirikan itu ya merupakan kemaksiatan atau dosa yang paling besar. Sudah tidak ada dosa yang lebih besar lagi dari kesyirikan. Tetapi di zaman kita ini dianggap hal biasa. Kenapa? Ya kalau kita lihat ya, kalau orang mencuri atau merampok atau dia korupsi, itu kelihatan secara fisik, kelihatan orang dicuri barangnya hilang, atau orang membunuh, yang dibunuh meninggal, kelihatan. Tetapi kalau kesyirikan, orang misalkan menyembah kuburan atau menyembah pohon besar, itu secara kasat mata itu tidak merugikan orang. Tetapi bagi mereka yang mau mempelajari, bagi mereka yang mau memahami, itu pasti tahu bahwa itu dosanya jauh lebih besar. Walaupun tidak merugikan orang lain, orang pakai jimat nggak merugikan orang lain, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah dosa yang paling besar. Karena apa? Karena yang disalahi, karena yang dilanggar adalah hak Allah Subhanahu wa taala, hak yang menciptakan manusia, bukan lagi hak manusia. Kalau orang mencuri, yang dilanggar adalah hak manusia. Saya tidak katakan mencuri itu dosa yang kecil ya, itu dosa yang besar, tapi yang dilanggar adalah hak manusia. Tetapi kalau kesyirikan, walaupun di mata manusia secara kasat mata itu tidak merugikan orang lain, tapi di sisi Allah itu adalah hal yang paling besar, dosa yang paling besar. Karena yang dilanggar adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang langsung, hak Allah yang menciptakan manusia, yang memberi rezeki manusia, yang menghidupkan manusia. Sebagaimana di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, di dalam kitab Adabul Mufrad beliau, bahwa Rasulullah SAW
mengatakan kepada para sahabatnya, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Wahai para sahabat, maukah kalian aku beritahu tentang dosa-dosa yang paling besar? Kemudian para sahabat menjawab, kulna bala ya Rasulullah, tentu saja ya Rasulullah, kami ingin mengetahui dosa-dosa yang paling besar itu. Tujuannya apa? Supaya kita mau menghindari hal tersebut. Karena kadang jangkauan manusia, jangkauan akal manusia yang terbatas ini tidak terjangkau. Apa dosa-dosa yang paling besar itu? Beritahu kami ya Rasulullah, biar kami bisa menghindari. Maka Rasulullah mengatakan yang pertama adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Engkau menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain, bergantung pada jimat. Padahal berserah diri, tawakal itu tempatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kepada jimat, bahkan jimat pun nggak bisa apa-apa. Saya pernah ketemu jimat di kamar mandi, saya buang, saya injek-injek, saya bakar, nggak ada masalah. Karena jimat sendiri nggak ada pengaruhnya bagi manusia, nggak bisa membawa manfaat dan nggak bisa membawa mudarat. Benda mati, kita yang orang manusia yang bikin sendiri, dimusnahkan manusia juga bisa. Kenapa tiba-tiba bergantung kepada seperti jimat? Ini kesyirikan yang akbar, dosa-dosa yang paling besar. Dan itu banyak sekali terjadi di negeri kita dan dianggap biasa. Oleh karena itu, jika dijadikan seorang yang zalim sebagai pemimpin negeri kita, kita harus muhasabah diri, ingin merubah dari diri kita sendiri, kemudian dari keluarga kita, dari masyarakat kita. Itu adalah hal yang paling masuk akal.